aku nggak tahu mereka pakai bahasa tubuh mereka saling ngerti. Jadi kayak gitu. Tapi mereka bergerak ya. Iya, mereka tahu bergerak. gitu. Kalau Lox tuh udah masuk ke dalam toilet itu sebelumnya. Dan dia udah warning aku ya, cuma jangan masuk ke situ. Tapi aku butuh ada sesuatu supaya I need to just do it, right? This is so bad. Tapi guys, ada Jadi thank you banget ya waktunya buat datang ke sini buat ngomongin film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Indonesia. Tapi sebelumnya kalian udah saling tahu gak sih satu sama lain? Saya tahu dia belum tentu tahu saya. masa bohong banget. Ya, aku kan udah pernah waktu pas pertama reading. Sebelum reading bahkan, jadi ditanya pemainnya siapa aja. Baskara aku tahu karena aku udah ngeliat, terus pas dibilang Yasmin Napar, aku bilang sama istriku, sayang aku main sama Yasmin. Ih, yang cantik itu kan? Karena aku baru nonton film kamu sebelumnya. Apa judulnya? Yang sama Brian, 172 Iya. Days. Jadi aku bilang, kapan ya aku bisa main sama cewek cantik ini? Aku bilang, nggak apa-apa Bun, kalau secantik dia nggak apa-apa. Jadi ketika ketemu di reading, pertama kali ketemu nengok Yasmin tuh kalem, tapi pas dia ngomong tuh adem, tapi kadang nyakitin ngomongnya. Gitu, nyakitinnya lagi. Tapi dengan cara soft spoken. Kalau lo kayaknya aku kalau jadi adik kamu pasti stres deh gitu, tapi baik ngomongnya gitu. Scorpio things. Enggak stres, aku bakal bahagia banget, Kak. Di sini kamu bilang bahagia. Nah kalau Yasmin udah tahu aku? Belum kan? Belum, waktu itu aku belum kenal bener Bang kan? Lox. Tapi aku seneng banget gara-gara film Assalamualaikum Beijing aku bisa kenal Bang Lox. Dan aku seneng di Cina ditemenin sama Bang Lox, jadi bisa ketawa terus. Ini honest from my heart, asik. Ketika pas pertama kali kalian ditawarin itu kayak gimana sih reaksi kalian juga mengenal? Aku seneng banget karena aku tahu film Assalamualaikum Beijing yang pertama itu banyak disukai oleh penonton. So I was really excited, sekalian deg-degan untuk ngambil project. Kalau Kalau aku ini ada dua faktor, tapi faktor kedua itu setelah baca. Jadi yang pertama itu aku syuting dan kerja pertama kali di luar negeri. Ini project filmku pertama kali di luar negeri. Kedua, setelah aku terima Assalamualaikum Beijing, aku pernah dengar ini, tapi aku nggak tahu selegend itu filmnya. Lah, ini film ini yang pernah besar dan gong, ya udah. besar dan gong. Iya, waktu pas itu kan ada siapa? Morgan. Morgan, ada Revalina kan. Makanya ya udahlah, nggak pikir panjang, keluar negeri sama Yasmin Napar lagi. Wow. Oke, selanjutnya aku mau tanya ke Yasmin dulu ya. Iya. Di drama ini kan kalau melihat trailer itu kan kayak nangis gitu kan, kayak intens banget gitu kan. Kalau kamu sendiri untuk adegan-adegan yang nangis itu kamu bisa kayak buat nangis atau kayak gimana udah buat menjalani sebuah scene ini harus menguras air mata? Wah, salah nanya ini Mas ini. Dia ini kayak tak nangis. Tak nangis. Wah, hebat nih robot ini. Enggak bener. Adegan yang di bandar airport yang pas pulang. Dia train station ya, stasiun. Jadi sebelum dia jawab ya, aku pernah main sama pemain cewek, aku nggak mau nyebut namanya. Dia tuh butuh waktu untuk take nangis. Jadi kita adegannya begini ya. Oke, sebentar ya. Kalau ada adegan nangis, itu sampai 1-3 menit dia mikir baru mulai. Nah, kalau ini enggak, makanya aku pikir ini harus butuh waktu lagi nggak ya? Tak gitu. Ajaib ini orang ini memang. Enggak, tunggu bentar. Aku mau klarifikasi ya. Ini ada momen-momennya, nggak bisa langsung di cue juga. Yang pastinya butuh pendalaman pendekatan diri sama karakter. Aku kemarin syuting series, Kak. Ada satu scene di mana aku nggak tahu kenapa itu susah banget untuk aku nangis. Oh iya, bisa. Susah banget. Aku sampai yang kayak, kalau kalian tahu, aku sampai posting di subscribers Instagram aku cara aku kayak berusaha manggil emosi. Aku bener-bener udah merem 10 menit sambil goyang-goyang juga nggak kepanggil loh emosinya. Tapi kenapa kemarin itu kok tak gitu aja nangis? Oh berarti karena ada masalah kok sama aku. Kayak tertekan gitu ya? Nggak, tapi kadang emang
perasaan itu gara-gara udah aku deket banget sama skripnya tuh timbul dengan cepat. Dan Tapi- nempel aja ya. Tapi mungkin gara-gara kalau kemarin itu aku ngerasa di scene itu karakter aku tuh nggak harus nangis, jadi ada perdebatan. Oh, sebenarnya ini nggak harus nangis setelah cerita-cerita sebelumnya. Iya, jadi ada perdebatan itu loh. Nah gitu lah pokoknya guys. Kemarin But gitu aja iya. kayak, gitu nangis dia. Amin akan selalu seperti itu. Amin, mantap. Setiap aktor pasti punya caranya masing-masing. Tapi kalau aku pribadi, aku harus kembali lagi dekat dengan skripnya. Jadi aku nggak nangis dengan alasan pribadi Yasmin Apper, tapi aku nangis gara-gara karakter tersebut. What she's going through. Karena setiap tangisan itu kan berbeda ya. Ada tangisan sedih, tangisan bahagia, tangisan stressed out, tangisan udah bingung harus ngapain, tangisan kehilangan. Jadi setiap tangisan menurut aku sangat amat berbeda. Dan what makes it look real adalah pendekatan sama karakter itu. Kalau di sini Bang Golok bertanggung jawab atas komedinya. Gitu. Betul, nggak nangis saya di sini. Saya kok di sini disuruh nangis stres saya. Jadi apa kesulitan terbesarnya? Di saat di trailer tuh ya, di trailer itu yang di ujung itu adegannya sebenarnya kan adegan sedih tuh. Semua karakter Simo, Aisyah, bahkan si Evi, temannya si Victor ini yang selalu komedi. Dalam adegan itu sebenarnya kayaknya kurang ajar lah kalau kau bikin komedi. Tapi ini udah berapa kali aku tanya sama coach acting kita, aku tanya sama sutradara, ini aman Pak, soalnya ini nggak akan ngerusak momen menurutku. Ya tapi inilah tugasmu gitu. Jadi ketika orang drop, tabrak ice breaking gitu. Nah jadi ada momen-momen yang sebenarnya kalau menurut aku ya secara normal manusia ini nggak pantas untuk komediin. Maksudnya nggak tepat momennya. Tapi ya karena memang ya harus berkomedi karena tugas ice breaking ya harus, dan itulah yang kadang tabrakan sama aku gitu. Kayaknya ini nggak usah dikomediin lah, sayang ini kalau dikomediin gitu. Harus, kok kan dibayar untuk berkomedi. Oke. Enggak lah, itu icebreaker yang menurut aku pas. Ntar di situ. Ih, sayang kali aku sama Mua. Oke, syutingnya di Cina, beneran ya? Betul. Ya. Berapa lama dan apa kejadian di sana yang bisa diceritain? Itu beneran di kota Ningxia gitu? Iya, Iya. di Ningxia itu provinsinya. Terus Kotanya. ada di Xi'an ya. Ya, Yinxia itu provinsi, kotanya ibu kota itu Yinchuan. Yinchuan. That's right. Jadi kita dua kota ya, Xi'an. 3. Oh kamu 3. 3 ya. Gitulah. Apa yang bisa diceritain selama di sana? Culture-nya pasti beda. Betul, ini pertama kali aku di luar negeri syuting lama banget. Kita total syuting days-nya sekitar sebulan. Sebulan pas lah. Terus what's very memorable adalah ini kolaborasi antara kru kita sama kru Iya. orang Cina. Jadi nggak beneran, ini jadi orang Indonesia 50%, orang Iya, Cina iya, iya. 50% dikolaborasiin. Ada keterbatasan bahasa. Bahasa. Ada keterbatasan cara komunikasi kan. Tapi aku nggak tahu mereka pakai bahasa tubuh, mereka saling ngerti. Jadi kayak gitu Tapi lah. mereka bergerak ya. Iya, mereka Tahu bergerak. gitu. Mereka saling paham. Jadi Itu hiburan gitu ya buat diri sendiri. Ya kita jadi ngikut. Aku yang sering gangguin yang kru dari sana itu. menurut aku unik banget sih. Dan yang kedua mungkin cuacanya dingin banget. Semakin lama kita di sana semakin dingin karena Semakin udah diem. menuju dingin. Ya semakin diem semakin dingin kan. Karena menuju winter. Ya Gitu. ada. Ini Aku tahu kamu mau ngomong apa. yang mana? Iya, Ya udah, nggak apa-apa kan? nggak apa-apa lah. Toilet. Oke, ini plantingnya. Tapi ada berhubungan sama dia nanti. Jadi infrastruktur di Cina, ekonomi, bentuk kota itu semua jauh menurutku ya di atas kita. Lebih maju lah bisa dibilang ya. Nah tapi untuk toilet mereka jauh di bawah kita. Jauh soal kebersihan ya. Dan ada suatu momen yang harusnya kita saat syuting itu kita harus jauh dari toilet waktu pas syuting. Karena akan merusak mood melihat itu.
dan ada saatnya momen Yasmin akit peyut. Tapi ini juga mungkin gara-gara kita tuh nggak di main cities-nya kali Betul. ya. Jadi karena kita nggak di yang kayak kota-kota besarnya dan kita agak sedikit di daerah suburbs ya perkampungannya. Jadi mungkin makanya experience kita agak sedikit lebih Kaget. gong daripada lainnya. Dan di situ ada pernah momen waktu pas kita syuting dan itu traveling jalan dan disitulah momen Yasmin sakit perut. Ingat nggak kamu dari mana tuh? Dan dia diam, aku kira dia ada masalah stres kan. Aku kalau ada pemain yang diam stres tuh aku makin suntuk. Jadi mirroring sama aku. Jadi aku harus menghibur gitu kan. Kau kenapa Yasmin, ada masalah? Enggak, Bang. Aku diare. Itu banget. Enggak, karena ini kita traveling dan momen untuk balik nyariknya itu, lagi. kamu tahu kan, kalau posisi lagi diare, kita nggak tahu nih sampai bawahnya itu kapan. Sampai yang kita harus tahan tuh sampai mana. Iya. Dia sampai mikir, ini aku cuman angin apa semua keluar ya? Dong, jadi kayak aku butuh toilet gitu. I need toilet. Terus kalau Lox tuh udah masuk ke dalam toilet itu sebelumnya. Dan dia udah warning aku ya, jangan masuk ke situ. Tapi aku butuh ada sesuatu supaya I need to just do it, right? This is so bad. Tapi guys, ada Udah jangan detail. Pasti kita ngerti dong. Udah pasti dong. Kita bilang bom. kalian itu tapi nggak ngerti. Kalian itu mikirnya batas wajar. I'll tell you. I don't know if this is like inappropriate or not. It was like this. Sepatu tentara. It was like big. Sepatu tentara. Aku selalu bilang Iya, sepatu sepatu tentara. tentara. It was Segede itu. Udah segede itu. Hah? aku curiga sih. Jangan. Aku malah kalau lagi syuting nggak pernah mau. Takut kena bom itu. Iya. Jadi aku setiap pagi mau syuting keluarkan semua. Makanya Tapi ya that was one of like the gong ya. ya itulah. Ya udah, itulah pokoknya lah guys. Itu mungkin salah satu hal yang memorable tapi yang agak kurang oke gitu ya. Tapi kalau yang berkesan banget yang kayak kayaknya seru banget. Aku kaget banget sih. Mungkin karena sebagai orang Indonesia biasanya kalau kita mau pergi liburan Korea atau nggak Jepang. Jadi aku ngerasa kayak Cina tuh not as famous as Japan and Korea. Mungkin itu personal aku dan teman-teman di sekitaran aku ya, yang emang kayak Jepang or Korea gitu. Tapi waktu aku ke Cina aku shock banget sih karena emang negaranya cantik banget, spacious, luas. It hit all of my expectations. Banyak history-nya, terus jalanannya bersih, orang-orangnya ramah. Surprisingly orang-orangnya ramah semua. Dan aku jalan di Cina malam-malam, aku nggak takut, aku ngerasa aman banget sebagai perempuan. Ya, itu sih. Mungkin sama orang cantik aja tuh, kan semua manusia kan orang cantik ramah. Balik lagi ya, buat dari segi ceritanya ini, sebenarnya sedekat apa sih ini ke kehidupan sehari orang-orang atau kehidupan kalian seperti apa? Berbeda banget sih. Kalau dari kehidupan aku ya sama Aisyah. Awal-awal waktu aku baca skrip, aku ngerasa Aisyah nih orangnya ngeselin banget sih. Aisyah tuh bener-bener kayak, aku tuh gak bisa kasihan sama Aisyah. Aisyah tuh bener-bener tipe orang yang Dongo. bukan dongo, mikirin dirinya sendiri. Iya, dongo karena cinta kan. Dongo karena cinta. Bucin banget. Tapi setelah aku mendalami lagi, Jadi sayang. aku jadi sayang sama Aisyah. Karena di sini dia nggak ada papa sama mama, nggak ada keluarga. Dan yang dia punya cuma sahabat-sahabat dia sama pacar dia ini. Jadi dia emang nggak bisa, dia udah nggak ada hope. Dia sayang banget sama pacarnya, sama sahabat-sahabatnya. Karena kalau nggak ada mereka dia nggak punya siapa-siapa lagi. Jadi kalau mereka runtuh, ya dia kehilangan arah. Gitu. Kalau aku dekatnya itu karena aku pernah sempat sebelum nikah itu pernah dekat sama perempuan yang beda agama. Gitu. Dekat ya, nggak sampai pacaran, cuman belum sampai kayak kejadian di film. Jadi aku kayak sudah sadar ini nggak bisa bakal dilanjutin karena bakal kalau udah makin dalam harus ada yang berkorban satu, dan itu aku nggak mau. Dalam sebuah cintaan itu tidak harus ada yang berkorban. Wih.
berat nih. Ya Happy, jadi happy. jadi pernah hampir menuju ke arah situ gitu. Jadi kalau dibilang dekat-dekat tapi tidak sampai nyemplung gitulah. Selanjutnya boleh nggak sih cerita adegan yang pas reading itu kayak kayaknya simpel tapi pas waktu eksekusinya kayak aduh ini bagus banget. Ada beberapa adegan yang waktu reading itu enak banget, santai banget ngebawainnya. Terus sama-sama udah dapat sama lawan main, oke fix ya kayak gini, emosinya kayak gini, flow-nya seperti ini. Tapi waktu kalau kita syuting di luar negeri, kita kan ada jam nyewa tempatnya. Dan itu kan nggak bisa dilewatin karena ya setelah itu mungkin mereka udah nggak bisa nyewain lagi, udah di luar jam kerja dan lain-lain. Jadi pada saat syuting berasa semuanya terburu-buru, tergesa-gesa. Itu yang bikin pressure terus berubah banget dari yang kita udah fixin saat reading. Itu yang bikin deg-degan banget. Apalagi ada beberapa adegan yang emang membutuhkan tingkat emosional yang dalam dan harus cepat ngerjainnya. That was difficult dan berbeda dari saat reading. Aku ada reading adegan yang aku nggak nyangka di situ harusnya si Victor tidak seperti itu tapi malah seperti itu. Jadi ada adegan di reading tuh kayaknya aku itu diam aja aman sih, malah main-main sama Evi masih aman. Tapi karena aku masuk ke dalam adegan itu dan ternyata aku ada di sini nih, memang bukan si Lolo lagi. Tanpa kamu sadar si Victor nangis di situ. Ada adegannya di rumah. Nah, di read, iya. Kayaknya aku udah ngomong di sini aku boleh nggak sih? Iya. Karena ngerasa gitu. Sampai itu betul-betul udah bukan Lolo lagi, udah Victor masuk ke dalam gitu. Aku merinding, aduh. Nah itu yang berbeda dari yang di-readingin, yang kita latihankan, dan ternyata waktu pas action, langsung. Tapi itu atmosfernya lagi mendukung Iya. banget sih. Ada nggak sih perspektif baru yang kalian dapat setelah main? Tentang Cina lah. Iya, tentang Cina Iya, sih benar. tentang negara Cina. Aku tuh pengen balik banget loh Betul. ke Cina. Tapi toiletnya yang kayak di... Enggak lah, kalau kayak Shanghai, Beijing, Iya, itu kan pasti Aman ya? Dari laporan teman-teman aman? aman sih. Aman ya? Aman. Oh iya, mau ke sana lagi. Mau ya, tentang Cina. Dan kalau aku sih berharap 5-10 tahun ke depan Indonesia bisa kayak gitu aja dah. Amin. Jangan lupa nonton Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia tanggal 19 Juni 2025 di bioskop di sekitaran rumah Anda dan paling Anda sukai. kalau bukan sekarang. Kapan lagi?